Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husni Rashid dengan nomor MPM 240641944 Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas tiga mata kuliah heat transfer, yaitu dengan berjudul Analisis Aplikasi Real Konduksi Radial, yang dimana benda yang saya pilih pada presentasi kali ini yaitu thermal oil heater pipe. Nah, adapun tujuan saya mempresentasikan tugas ini adalah untuk memahami bagaimana eh, distribusi temperatur itu terbentuk pada sistem tersebut. Nah, di sini juga saya ingin mengetahui gimana cara suatu resistensi termal itu bekerja dan serta bagaimana menentukan laju perpindahan panas secara kuantitatif. Nah, dalam presentasi ini, saya juga ingin membahas secara bertahap gitu, mulai dari konsep dasar konduksinya, kemudian masuk ke kondisi konduksi radial, lalu ke aplikasi, sehingga ke aplikasi real pada thermal oil heater pipe-nya. Terus nanti ke pemilihan material, penurunan persamaan, hingga perhitungan numerik dan interpretasi hasilnya. Nah, harapan saya untuk presentasi kali ini yaitu bukan cuman tahu rumus konduksi radialnya doang, tapi di sini saya ingin memahami juga bagaimana sebuah konsep yang digunakan tuh kerja gitu dalam industri yang nyata. Nah, mungkin langsung aja ke slide berikutnya. Nah, di sini pada slide ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih thermal oil heater pipe ini. Nah, pertama-tama untuk thermal oil heater system ini itu sendiri adalah suatu sistem pemanas industri yang menggunakan fluid thermal oil sebagai media transfer panas untuk memanaskan berbagai peralatan proses, namun tanpa menghasilkan uap seperti pada sistem steam. Nah, jadi berbeda dengan boiler uap yang bekerja pada tekanan tinggi, sistem thermal oil mampu mencapai temperatur yang sangat tinggi, misalnya 250 sampai 350 derajat Celcius. Nah, tetapi tetap dia beroperasi pada tekanan yang relatif rendah. Nah, hal inilah yang membuat sistem itu lebih stabil dan lebih aman untuk beberapa aplikasi industri. Nah, sistem ini sendiri itu banyak dipakai untuk industri kimia, petrokimia, industri makanan, terus pengolahan sawit, sampai sistem pemanasan tangki penyimpanan. Nah, sekarang masuk ke fenomena perpindahan panas yang terjadi. Nah, pada pipa ini sendiri itu fluida bersuhu tinggi berada dalam pipa tersebut karena terdapat perbedaan temperatur antara bagian dalam dan bagian luar sistem. Maka panas akan merambat menuju keluar pipanya. Nah, setelah lewati dinding baja, panasnya kemudian merambat melalui lapisan insulasi dan akhirnya menuju bagian control system. Nah, karena sistem ini berbentuk silinder, maka perpindahan panas yang terjadi dari pusat menuju ke luar itu terjadi secara radial gitu. Nah, inilah alasan utama mengapa fenomena ini dikategorikan sebagai konduksi radial pada sistem silinder berlapis gitu. Nah, kemudian kenapa sih sistem ini itu disebut konduksi radial? Nah, itu ada beberapa alasan utama. Pertama, dari segi geometrinya sendiri itu dia berbentuk silinder, yang dimana artinya tuh analisis yang tepat bukan menggunakan model plane wall, tetapi menggunakan model silinder dalam koordinat radial. Nah, kedua, perubahan temperatur itu terjadi terhadap radius sehingga temperaturnya dinyatakan sebagai fungsi TR, bukan TX. Nah, kemudian ketiga, aliran panasnya itu tegak lurus terhadap permukaan silinder dan bergerak menjauhi pusat. Dan keempat, itu alasan terakhirnya itu yaitu luas penampang konduksinya itu berubah terhadap radius pada sistem silinder ini sendiri itu luas penampang konduksinya diberikan A sama dengan 2V dikali R dikali L. Yang dimana semakin besar radiusnya, semakin besar juga luas konduksinya. Nah, inilah perbedaannya dengan plane wall, di mana luas penampang konduksinya itu konstan gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pemilihan material yang digunakan pada sistem thermal oil heater pipe serta sifat termalnya yang berpengaruh terhadap laju perbedaan panas. Nah, pada sistem yang saya analisis ini,
dia menggunakan 4 lapisan material, yaitu pertama karbon steel sebagai pipa utama, lalu ada kalsium silikate sebagai insulasi utama, ada mineral wool sebagai insulasi tambahan, dan terakhir di paling luar itu adalah aluminium cladding sebagai pelindung yang paling luar gitu. Nah, pemilihan material ini sendiri tuh bukan sembarangan, tapi berdasarkan beberapa pertimbangan mekanik dan thermal. Pertama, dari carbon steel sendiri itu dia digunakan sebagai sistem pipa utama yang tentunya memiliki kekuatan mekanik yang tinggi dan mampu menahan tekanan serta temperatur yang gede gitu, bahkan sampai bisa 300 derajat Celcius lebih. Nah, dan secara thermal sendiri, baja memiliki konduktivitas yang lumayan gede gitu, sebesar 45 W per meter Kelvin, yang tergolong cukup besar lah dibandingkan material-material insulasi pada umumnya. Yang artinya, baja sendiri merupakan konduktor panas yang lumayan dan yang cukup baik. Nah, oleh karena itu, panas panasnya sendiri itu bisa merambat lebih cepat lah dibanding melalui dinding baja. Nah, lanjut dari sisi analisis konduksi radial sendiri, ini berarti resistansi thermal pada lapisan baja akan relatif kecil gitu. Nah, kemudian pada lapisan kedua itu adalah kalsium silikat, yang dimana dia berfungsi sebagai insulasi utama. Nah, material ini sendiri itu dia umum dipakai pada sistem yang bersuhu tinggi karena dia mampu bertahan sampai dari 600 sampai 650 Kelvin lah. Sorry, 600 sampai 650 Celcius. Nah, kemudian lapisan eh, ketiga itu ada mineral wool, yang dimana dia merupakan material insulasi tambahan juga, yang dimana dia memiliki nilai konduktivitas sekitar yang lebih kecil, sekitar 0,045 W per meter Kelvin. Nah, dikarenakan konduktivitasnya yang rendah, maka lapisan ini tuh bisa menambahkan resistensi total sistem secara signifikan. Dalam konteks desain sistem thermal sendiri, penambahan mineral wool ini bertujuan buat ningkatin efisiensi energi dengan menekan heat loss lebih lanjut gitu. Nah, kemudian di lapisan terakhir yang paling luar itu ada aluminium cladding, yang dimana secara fungsi utama itu dia sebagai pelindung mekanik dan pelindung terhadap cuaca, tapi bukan sebagai insulator. Nah, untuk nilai konduktivitas aluminium ini sendiri sangat tinggi, sekitar 205 W per meter Kelvin, sehingga secara teoritis resistensinya konduksinya sangat kecil. Nah, kalau misalnya kita lihat di tabel sebelah kanan, yang ini yang merah, itu tuh terlihat kontras gitu, yang besar. Kontrasnya besar banget antara konduktivitas baja sama aluminium dibanding dengan kalsium silikat sama mineral wool yang sangat rendah banget, 0 komaan gitu. Nah, yang perbedaan nilai K inilah yang nanti akan menyebabkan distribusi temperatur yang berbeda pada setiap lapisannya. Nah, next. Nah, di sini ada saya akan menjelaskan lebih kuantitatif terkait material yang saya gunakan pada analisis ini. Nah, di sini saya udah nggak berbicara tentang konsepnya, tapi lebih masuk ke parameter numerik yang akan digunakan pada perhitungan konduksi radial nantinya. Nah, pertama tuh pada lapisan A, yaitu steel, itu tuh sebagai inner pipe, yang dimana dia memiliki konduktivitas thermal sebesar 45 W per meter Kelvin, watt per meter Kelvin, yang merupakan nilai umum untuk baja karbon pada temperatur menengah. Dan untuk ketebalan pipanya itu sendiri sebesar 5 mm atau 0,0005 meter. Dan untuk radiusnya sendiri sebesar 0,05 meter. Nah, secara geometris lapisan baja itu relatif rendah gitu, relatif tipis dibandingkan lapisan insulasi. Tapi secara mekanik dia lapisan utama yang bisa nahan tekanan sama aliran fluida panas di dalam. Nah, kemudian itu yang untuk lapisan B itu kalsium silikate, itu nilai konduktivitasnya sangat kecil ya, sekitar 0,08 watt per meter Kelvin. Dan untuk lapisan ini sendiri itu memiliki 45 mm ketebalannya, dan radiusnya sendiri sebesar 0,055 meter. Nah, selanjutnya untuk lapisan C itu mineral wool, yang tujuan sebagai insulasi tambahan. Dia memiliki konduktivitas sebesar 0,045 watt per meter Kelvin dan memiliki ketebalannya sebesar 20 mm atau 0,020 meter, dan radius luarnya sebesar 0,12
meter. Eh, sorry, 0,100 meter. Nah, terakhir ada lapisan D, yaitu aluminium cladding. Untuk konduktivitasnya sendiri lumayan gede, sebesar 205 watt per meter Kelvin, dan untuk ketebalannya sendiri sebesar 2 milimeter, dan untuk radiusnya sendiri sebesar 0,12 meter. Nah, masuk di sini ada, saya akan menampilkan, ini ada gambar skematiknya untuk susunan material pada sistem thermal oil heat yang saya rancang. Pertama, bisa dilihat di gambar sebelah kiri itu menunjukkan 4 lapis material yang dia membentuk silinder yang konsentris, yaitu pertama ada lapisan A, ini sebagai carbon steel, lapisan B sebagai calcium silicate, lapisan C sebagai mineral wool, dan lapisan D sebagai aluminium cladding. Nah, masing-masing lapisan ini tuh sendiri memiliki radius yang berbeda, disimbolin R1, R2, R3, R4, R5. R1 ini sendiri tuh pipanya itu sendiri. Nah, panasnya tuh mengalir secara radial dari dalam ke bagian luar sistem. Nah, karena analisis ini perlu dilakukan pada kondisi steady state dan tanpa heat generation, maka laju perpindahan panas radial QR bernilai konstan pada setiap lapisannya. Nah, artinya jumlah panas yang keluar dari baja harus sama dengan jumlah panas yang melewati insulasi dan aluminium. Tidak ada, dan tentunya nggak ada panas yang hilang atau bertambah di tengah-tengah sistem. Nah, tentunya hal ini itu sangat penting dalam suatu sistem silinder ini. Salah satunya itu yaitu perubahan luas konduksinya. Pada sistem silinder ini sendiri, luas penampang konduksi itu nggak konstan, tapi dia tergantung sama radiusnya. Dan secara matematis sendiri itu dilambangkan dengan A sama dengan 2V dikali R dikali L. Yang dimana artinya semakin besar radiusnya, semakin besar juga luas penampang konduksinya. Yang dimana eh, ini menyebabkan profil temperatur yang tidak linear gitu. Dan berbeda dengan sistem plan wall di mana luas penampang tetap konstan. Nah, selain itu juga distribusi temperaturnya berbentuk logaritmik kayak gitu. Nah, next saya akan masuk ke dasar matematis dari analisis yang telah kita jelaskan secara fisika sebelumnya. Nah, kita mulai dari persamaan governing untuk konduksi radial satu dimensi pada silinder ini dalam kondisi steady state dan tanpa heat generation. Di mana persamaan diferensialnya yaitu A per R dikali D per R dikali R dt per dr sama dengan 0. Yang dimana ini merupakan bentuk heat diffusion equation dalam koordinat silinder gitu. Nah, kenapa sih bentuknya kayak gini? Dia tentunya karena pada sistem silinder ini sendiri itu luas penampang konduksi dia berubah terhadap radius, sehingga bentuk persamanya itu berbeda dengan sistem manual. Nah, dalam analisis itu saya menggunakan beberapa asumsi penting. Pertama itu steady state. Kedua itu tidak ada heat generation dalam materialnya. Ketiga, konduksi satu dimensi, sehingga temperaturnya itu hanya sebagai fungsi radius, yaitu TR. Terus keempat, propertinya tentunya konstan. Nah, terus untuk solusi umum distribusi temperaturnya, eh, di jika kita integralisasikan sebanyak 2 kali, maka kita memperoleh solusi umum distribusi yaitu TR sama dengan C1 ln R tambah C2. Nah, ini tentunya adalah hasil yang sangat penting gitu, yang dimana artinya tuh temperatur pada sistem silinder berubah secara logaritmik terhadap radius. Nah, selanjutnya kita masuk ke eh, persamaan laju perpindahan panas, yang dimana dari hukum Fourier ini sendiri, dalam arah radial itu persamaannya QR sama dengan min KA kali DT per DR. Nah, pada sistem silinder ini sendiri, luas penampang konduksinya adalah A sama dengan 2V dikali R dikali L, sehingga persamaannya menjadi Q sama dengan min K dikali 2V dikali R dikali L dikali DT per DR. Nah, dikarenakan kondisinya steady state, maka Q konstan terhadap radius, yang artinya jumlah panas yang ngalir itu setiap lapisan sama. Nah, selanjutnya adalah persamaan heat transfer rate untuk satu lapisan. Nah,
Untuk persamaannya yaitu Q sama dengan 2V dikali L dikali K dalam kurung T inner dikurangi T out dibagi ln eh, RO dibagi RI. Dan ini adalah persamaan utama untuk konduksi radial pada lapisan silinder gitu. Nah, di sini eh, untuk persamaan itu menunjukkan kalau misalnya laju perpindahan panas itu dia bergantung banget sama konduktivitas termalnya, panjang pipa, perbedaan temperatur, sama rasio radius dalam dan luarnya. Nah, lanjut. Pada saat ini saya akan masih lanjut untuk persamaan konduksi radialnya. Sebelumnya kita udah memperoleh persamaan laju perpindahan panas untuk satu lapisan silinder. Nah, untuk persamaan di sini tuh itu untuk persamaan laju perpindahan panas untuk eh, resistensi bentuk resistensi termal yaitu Rcon sama dengan ln RO dibagi RI dibagi dibagi 2V dikali K dikali L sehingga mendapatkan equation untuk heat transfer rate-nya itu yaitu delta T per Rcon. Nah, lanjut untuk sistem multi-layer-nya itu sendiri, yaitu thermal oil pipe, dikarenakan panasnya melewati semua lapisan secara seri, maka R totalnya sama dengan jumlah ln RO dibagi RI per 2V dikali K dikali L. Nah, maka untuk Q eh, heat transfer rate untuk sistem multi-layer thermal oil pipe pada kasus ini itu T inner dikurangi T outer dibagi R totalnya. Nah, lanjut. Baik, pada slide ini saya akan masuk ke tahap perhitungan numeriknya menggunakan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pertama, untuk panjang pipa yang saya analisis ini sendiri itu saya anggap 1 meter. Terus untuk temperatur batas yang digunakan pada sisi dalam itu yaitu 300 derajat dan yang di luar itu sebesar 30 derajat Celcius. Nah, dikarenakan di sini saya mengabaikan konveksi, maka kedua nilai ini diperlakukan sebagai boundary condition pada permukaan padat. Dan selanjutnya kita memiliki data radius yaitu R1 sebesar 0,050 m, R2 0,055 m, R3 0,100 m, R4 0,120 m, R5 0,122 m. Dan di sini ada konduktivitasnya masing-masing, itu Ka sebesar 45, Kb sebesar 0,08, Kc sebesar 0,045, dan Kd sebesar 205. Dan di sini saya ada perhitungan untuk resistensi tiap termalnya. Pertama kita mulai dari lapisan A yaitu eh, steel, baja, itu Ra sama dengan ln 0,055 dibagi 0,050 dibagi 2V dikali 45 dikali 1 mendapatkan Ra-nya sebesar 0,000337 K per W. Nah, untuk lapisan B ini ln eh, R3 berarti R3 dibagi R2-nya dibagi 2V dikali 0,08 mendapatkan RB sebesar 1,185 K per W. Nah, untuk lapisan C-nya ini sendiri, yaitu R4 dibagi sama R3 dibagi 2V dikali 0,045. Mendapatkan RC-nya sebesar 0,644 kW. Dan untuk lapisan D-nya, itu RD sama dengan ln R5 dibagi R4 dibagi 2V dikali 205 mendapatkan RD-nya sebesar 0,000013 K per W. Sehingga kalau kita jumlahkan total resistensinya itu sebesar R total RA ditambah RB ditambah RC ditambah RD mendapatkan totalnya R total sebesar 1,829 K per W. Nah, lanjut. Ini setelah memperoleh total resistensi sebesar 1,829 K per W, kita dapat menghitung laju perpindahan panasnya menggunakan persamaan Q sama dengan T inner dikurangi T outer dibagi R totalnya. Nah, ini 300 dikurangi 30 dibagi 1,829 itu mendapatkan Q di transfer rate-nya itu sebesar 147,7 watt per meter. Nah, terus kita analisis nih, kita bisa analisis penurunan temperatur untuk setiap lapisannya.
dikarenakan sistemnya steady state dan tanpa heat generation, maka heat flow-nya konstan di setiap lapisannya, sehingga penurunan temperatur pada tiap lapisan dapat dihitung dengan rumus delta TI sama dengan Q dikali RI. Nah, pertama untuk lapisan A atau steel itu delta TA-nya sama dengan 147,7 dikali 0,00337 mendapatkan delta TA sebesar 0,05 derajat Celcius. Lapisan B, kalsium silikatnya delta TB sebesar 147,7 dikali 1,185 merupakan 74,9 Celcius. Berikut juga lapisan C untuk mineral wool-nya mendapatkan delta TC-nya sebesar 95,1. Lapisan D mendapatkan delta D-nya sebesar 0,002 Celcius. Dan eh, di sini kita bisa menghitung temperatur pada setiap radiusnya. Pertama untuk TR1-nya sebesar 300 derajat Celcius, ini yang dikeluarkan dari pipa dalamnya. Lalu setelah itu lanjut ke steel. Di sini untuk steelnya sendiri di R2 itu, titik R2 itu hasilnya 299,95 derajat Celcius. Lalu lanjut ke kalsium silikat, ini di R3 titiknya, dia menurun sangat drastis. Itu dia suhunya sebesar 125, ya 125,05 derajat Celcius. Lalu ke R4, yaitu di mineral wool, itu turunnya juga sangat drastis juga, sebesar 29,95 derajat Celcius. Lalu di R5 yang terakhir setelah aluminium, dia masih agak konstan, itu sebesar 30 derajat Celcius juga. Nah, lanjut untuk kesimpulan yang saya dapatkan dari tugas kali ini, yaitu analisis kondisi radial pada sistem thermal oil heat pipe ini. Dia nunjukin kalau misalnya distribusi temperatur pada silinder berlapis itu dia mengikuti fungsi logaritmik yang mengakibatkan perubahan luas penampang terhadap konduksi terhadap radial. Nah, di sini dikarenakan saya menggunakan asumsi steady state, satu dimensi radial dan tanpa heat generation dan bahkan tanpa konveksi, laju perpindahan panas yang terjadi di sini itu dia bersifat konstan di setiap lapisannya, dan tentunya dia bisa dihitung melalui pendekatan resistensi thermal series kayak listrik gitu. Nah, dari hasil perhitungan yang saya sudah kerjakan sendiri barusan tuh dia nunjukin kalau misalnya total resistensi sistem ini tuh didominasi oleh lapisan insulasi, yaitu kalsium silikat dan mineral wool atau pada lapisan B dan C. Dan sedangkan untuk kontribusi steel atau baja dan aluminium tuh dia sangat kecil dikarenakan nilai konduktivitasnya sangat tinggi. Nah, oleh karena itu efektivitas pengendalian heat loss pada sistem ini tuh sangat ditentukan banget oleh sifat thermal dan ketebalan material insulasi yang digunakannya. Nah, baik, sekian itu aja yang saya bisa sampaikan dalam presentasi tugas saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.